untuk bekerja secara nyaman itu bukan hanya faktor lingkungan ya, tapi juga dari mindset teman-teman. Tiba-tiba ditugaskan untuk sesuatu hal yang baru yang belum pernah saya tangani. Waktu itu seminggu, 2 minggu saya ya kayak nggak ikhlas gitulah. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Ya teman-teman, seorang teman pernah berujar begini ke saya ya. Kok sampean kok kerjanya nyaman banget ya mas? Itu susah loh nyari kerja yang nyaman. Nah kira-kira seperti itulah. Nah bagaimana sih tips agar bekerja secara nyaman ya, atau merasa nyaman ya? Tentunya teman-teman mempunyai pengalaman tersendiri ya, apalagi yang terbiasa dengan dunia kerja, misalnya di bawah tekanan orang lain, atau mungkin berwirausaha. Pastinya teman-teman yang bekerja, saya garis bawahi lagi, pasti memiliki pengalaman masing-masing. Nah saya sendiri ya kurang lebih berapa tahun ya, mungkin hampir 15 tahun lebih lah ya bekerja bersama dengan rekan-rekan dari berbagai daerah ya, tentunya dengan karakter pribadi dari setiap rekan kerja ya. Ada banyak tantangan ya, yang pasti gini, untuk bekerja secara nyaman itu bukan hanya faktor lingkungan ya, tapi juga dari mindset teman-teman. Dari mindset, makanya ada beberapa yang harus diperhatikan. Saya pribadi yang pertama, bekerja itu ibadah ya. Jadi lakukan pekerjaan itu sebagai suatu ibadah. Jadi ibadah itu konteksnya luas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu sempit. Wah ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, enggak, tapi luas. Saya teringat ceramah dari Gus Baha ya, maknai ibadah itu suatu hal yang luas ya. Kalau ibadah dimaknai terlalu sempit, itu agak sayang sekali. Nanti pikiran kita juga jadi sempit, kira-kira seperti itu. Gus Baha pernah berujar begini, ibadah itu luas ya. Kalau bekerja sebagai petani, mencari nafkah untuk keluarganya, anak istrinya, ya itu juga merupakan bentuk ibadah, bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Jadi dari situ ya teman-teman, bekerja harus didasarkan itu adalah ibadah. Jadi setiap ibadah pasti ada pahalanya. Itu yang pertama, mindsetnya itu ya. Terus yang kedua, ingat fokus ya. Dalam bekerja itu fokus dengan tujuan, terus batasi dengan sesuatu hal yang negatif. Misalnya ya tutup telinga lah. Di dunia pekerjaan itu kan ada banyak apa ya, semacam omongan, kadang-kadang gibah, teman yang toksik dan lain sebagainya ya. Jadi harus tutup telinga. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, dalam bekerja itu ya, ingat selalu, ini udah Sudirman ya teman-teman, tapi saya lewat dulu sebentar. Jadi agak maju ke depan sana dulu ya. Terus yang ketiga ya teman-teman, selanjutnya ya, kita selalu update skill ya. Jadi setiap waktu itu kita selalu harus melakukan peningkatan ya, penambahan ilmu ya. Jangan statis, harus terbuka ya, mempunyai pikiran terbuka. Jadi kita akan mudah dengan suasana yang baru, beradaptasi ya, apalagi di zaman teknologi ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya, karena begini, kalau kita tidak mudah beradaptasi, kerja itu jadi nggak nyaman juga sebenarnya ya kan. Nanti malah terkungkung dengan kekurangan kita pada akhirnya ya. Selanjutnya adalah ambil semua
sesuatu itu ambil hikmahnya ya, yang terjadi ya. Sesuatu yang terjadi itu ambil hikmahnya. Jadi pasti ada efek kepada kita, dan pikirkan itu secara positif ya. Kalau memang yang terjadi katakanlah kita sebenarnya tidak menginginkannya, tapi pikirkan itu ya, pasti ada hikmahnya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, saya pernah suatu ketika saya dipindah ya, dipindah tempat kerjanya ya. Tiba-tiba ditugaskan untuk sesuatu hal yang baru yang belum pernah saya tangani. Waktu itu seminggu, 2 minggu saya ya kayak nggak ikhlas gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya terima ya. Saya coba terima dengan lapang dada, dan pada akhirnya ternyata ada banyak hikmah di situ ya, teman-teman. Ya, waktu itu saya berpikir apa hikmah yang saya dapatkan nanti dari sini. Ternyata saya mendapatkan misalnya beasiswa ya, beasiswa melanjutkan studi. Kalau tanpa dipindah mungkin saya akan berada di zona nyaman dan mungkin nggak ada peluang untuk beasiswa studi lagi, mungkin ya. Jadi semua ada hikmahnya. Lalu selanjutnya teman-teman, tetap berpikir positif itu kepada hasil pekerjaan kita dengan berbasis pada kebermanfaatan. Jadi maksudnya gini, apa yang sudah kita kerjakan, pikirkan itu bermanfaat untuk orang lain maupun untuk lembaga lain ataupun rekan kerja kita ya di sekeliling kita. Pikirkan itu hasil semua karya kita itu bermanfaat untuk orang lain. Merujuk pada suatu hadis ya, riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat untuk manusia lain. Kira-kira itulah ya. Ya teman-teman, ini sudah balik lagi saya di stasiun Sudirman. Jadi saya akan akhiri aja, nanti kapan-kapan disambung lagi. Kalau teman-teman punya pengalaman, monggo berkomentar ya, sharing terkait tips agar nyaman bekerja. Tentunya teman-teman tadi yang saya bilang di awal, pasti mempunyai pengalaman masing-masing ya yang lebih keren. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan naik KRL ya, dari Sudirman ke Tanah Abang. Oke, salam sukses selalu ya teman-teman.